Pak, jadi Juniper itu perangkatnya itu misalnya ini apa? IX berapa? 42 ya. Nah, ini seakan-akan modul di belakangnya atau di depannya nanti ada koneksi pakai fiber seperti ini, dikonekkan ke namanya ini fabric interconnect. Nah, itu bisa berapa meter? Tergantung transceivernya berapa meter. Ada 200 meter, ada 600 meter, monggo silahkan. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kita sebut dengan network fabric. Nah, pertanyaannya lagi, kalau saya punya seperti ini banyak gitu ya, katanya saya konfigur cuma dianggap satu switch. Nah, saya konfigurnya di mana? Di sini, atau di interconnect. Nanti akan ada satu lagi yang disebut namanya director. Ada satu director. Director itu saya tempat untuk konfigurnya itu di sini. Konfigurnya pakai apa? CLI? Boleh pakai CLI. Pakai GUI? Monggo silakan. Jadi saya konfigurnya itu bukan distributed tapi centralized satu, akan dianggap satu switch. Nah, itu seperti itu. Oke, ini slide terakhir saya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Terlalu cepat atau terlalu ngawang-ngawang Pak, atau terlalu menjual Pak? Oke. Ya. Enggak Pak, silakan. Iya. Seberapa dibutuhkannya, kapan kita mulai membuat sistem single switch ini mulai diberlakukan? Apakah memang ketika jumlah server kita sudah sangat banyak, ketika server kita masih sedikit, apakah cost-nya itu tidak membanding? Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Itu bagus Pak. Nah, ini kapan saya akan menggunakan teknologi yang seperti ini, gitu kan? Apakah yang jelas seperti ini? Pertama, kelihatan akan lebih mahal itu seperti apa Pak? Jadi mungkin saya ada yang lewat tadi. Mungkin tadi ada teknologi yang namanya fiber channel over Ethernet Pak ya. Oke. Itu hubungannya dengan storage. Sekarang kalau Bapak beli server baru, apapun mereknya, apakah itu IBM, HP, Dell, Lenovo, Acer, just name it, bahkan Sun, mereka itu server yang OneU atau yang apa gitu, itu cardnya on board itu sudah 10 giga. Jadi saat ini kalau saya yakin Bapak kalau cari card untuk server gitu, yang 1 giga masih ada. Tapi suatu saat cost productionnya yang 1 giga sama Tensi akan lebih mahal 1 giga. Seperti notebook kita ada yang pas internet 100 Mbps, rasanya sudah nggak ada ya Pak ya, semuanya 1 giga. Nah, demikian juga yang terjadi di server, pertama 10 giga, dan hard disk itu sudah FCOE ready. Jadi kalau Bapak mau connect ke storage, itu Bapak langsung pakai card yang sama. Oke, nah pertanyaannya hubungannya apakah saya butuh itu atau enggak? Suatu saat Bapak tinggal masalah waktu, karena Bapak kalau beli server pasti pakai itu, dan Bapak enggak, kalau mau menggunakan teknologi yang lama katakanlah fiber channel, Bapak harus beli card sendiri tambahan yang notabene-nya cardnya itu lebih mahal dari servernya, karena harganya sekitar paling murah yang harganya nggak jelas itu Pak itu 1.500. Kalau misalnya Bapak yang cardnya yang jelas itu 3.000, servernya sendiri saya yakin harganya sekitar 2.000. Karena itu seperti itu. Nah, justifikasinya di situ Pak. Kalau Bapak nanti misalnya Bapak ada upgrade upgrade server itu, mungkin kita bisa memberikan solusi hybrid Pak. Server-server baru akan diverifikasi dengan network yang baru. Karena dengan network yang lama berarti Bapak harus melakukan 2 investasi kan Pak, yang satu data, yang satu network. Nah, itu seperti itu. Tapi dengan yang sekarang itu jangan diubah-ubah, biarin aja jalan sedikit. Misalnya Bapak nanti beli baru, satu yang baru pakai perangkat yang baru. Ya, mungkin seperti itu Pak. Mungkin bisa membantu Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya loh, malah saya ujian. Ya, ayo. Biasanya Pak Deddy kalau yang nanya dikasih hadiah ini? Oh enggak. Oke. Bertanya lagi Pak? Ya. Iya. Kompatibilitasnya dengan sistem Cisco yang ada itu bagaimana? Wah,
Ini pertanyaan straight to the point ya kan Pak, ini agak susah tapi nggak apa-apa. Ini S-Log ini Pak, kalau saya bicara network siapapun vendornya gitu, itu kan balik-balik masalah bisnis kan Pak, spesifikasinya gitu kan. Kebetulan saya dulu di Juniper ini tempat kerja ke-8 Pak. Sebelumnya saya sudah mengalami Buana, dan setiap vendor itu punya satu teknologi yang disebut proprietary, benar nggak Pak? Tujuannya apa kalau saya punya teknologi yang proprietary itu? Ya seperti jaring laba-laba, kalau ketangkep ya udah, jangan sampai keluar lagi, benar kan? Cara nangkepnya gimana supaya nggak keluar lagi? Orangnya saya educate bahwa teknologi ini paling bagus dengan teknologi proprietary. Ada beberapa orang yang masuk ke perangkap itu, saya akan menggunakan teknologi proprietary, gampang banget. Tapi sebetulnya teknologi proprietary itu harusnya ada teknologi yang standar. Biasanya IEEE, AFC itu kan bikin satu standar ya Pak. Selama Cisco itu refer ke teknologi yang standar, pasti interoperability-nya akan terjamin. Contohnya ini yang case yang agak lucu, sering sekali seperti Juniper. Biasanya ada beberapa kantor cabang, biasanya bank gitu, Pak saya mau pakai Juniper ya kan, oke, untuk kantor cabang saya ya, oke. Tapi saya harus dapat jaminan loh Pak, saya itu selama ini pakai MPLS ya, nanti jangan-jangan interoperability-nya nggak jelas. Kalau Cisco jalan Pak, kalau Juniper jalan nggak? Bapak MPLS-nya pakai siapa? Saya pakai Telkom, sama satu laginya saya pakai Excelcom. Dua-duanya di dalamnya pakai Juniper, maksud Juniper sama Juniper nggak ngobrol. Artinya sebetulnya interoperability-nya kan sudah terbukti Pak. Tapi balik lagi, saya juga bisa garansi 100% bahwa itu interoperability-nya jalan kalau itu menggunakan proprietary. Sebetulnya masalahnya bukan masalah teknologi, tapi cuma masalah license kan Pak. Kalau saya menggunakan teknologi Anda harus bayar saya, berarti seperti itu. Tapi sebaiknya kalau saya saran-saran ke teman gitu, untuk deployment sebaiknya menggunakan apa? Teknologi yang sifatnya open. Contohnya routing protokol. Kalau si Cisco punya namanya EIGRP, ya kan? Itu proprietary, ya kan? Kalau saya ngomong EIGRP kan susah ngomongnya, biasanya kita ngomongnya IJEP. Wah, IJEP, ya kan? Konfigurasinya gampang. Tapi ada nggak sih IJEP yang versi standar? Oh ada, OSPF. Kalau Bapak menggunakan OSPF, saya garansi pasti jalan Pak. Kalau seperti itu Pak. Oke, baik. Mas ya, silakan. Agak teknis sedikit, saya masih belum kebayang tentang network fabric. Apakah ini untuk network untuk switch di data center saja, atau network yang luas dengan network yang berbeda gitu? Oke, pertanyaan yang cukup bagus juga nih Pak. Jadi gini, network fabric ini saat ini itu dideploy untuk data center. Tapi nanti kedepannya itu Bapak dalam satu kampus itu bisa saya katakan luas ya Pak ya. Satu kampus itu bisa dideploy seperti itu Pak. Jadi kalau kita deploymentnya saat ini Bapak mau di data center bisa, tapi kedepannya kalau misalnya transceivernya tadi bisa sampai 3 kilo Pak, ada kemungkinan Bapak bisa deploy di satu kampus. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi dalam satu kampus itu Bapak networknya satu switch, akan-akan seperti itu. Terima kasih Pak. Sekarang sudah disebut Cisco, saya juga mau menanyakan yang sama. Apakah Juniper sudah sebetulnya sama dengan Cisco dengan kemampuan wireless-nya dan poinnya apa sudah sampai ke sana, atau ada yang lebih lain, lebih lainnya lagi? Terima kasih. Oke. Alhamdulillah dikasih kesempatan sekali lagi untuk memperkenalkan produknya Juniper. Jadi ini Juniper tadi saya boleh katakan Juniper itu perusahaan router, tapi sekarang punya security dan punya switch. Nah, apakah di luar itu Juniper punya? Nah, Juniper kalau dikatakan sama dengan Cisco rasanya enggak, karena kita memposisikan diri sebagai infrastructure IP infrastructure solution Pak. Jadi yang berkaitan IP, kalau ditanya kita punya IP teleponi enggak? Kita nggak punya IP teleponi. Kemudian kita punya webcam nggak? Kita nggak punya webcam. Jadi yang berkaitan dengan network
dan berbasiskan IP kita punya. Apakah itu router, apakah itu security, apakah itu switch atau wireless. Kenapa wireless? Apa hubungannya kok Juniper kok juga punya wireless? Jadi sekarang ini cerita sedikit ya Pak ya, mungkin buat pengalaman teman-teman. Sering nggak kita itu pakai handset di tempat kita itu apa? HSDPA atau 4G gitu kan? Tapi kita nggak bisa browsing, benar nggak? Kenapa masalahnya? Kalau kita bicara saat ini itu kan saat handphone saya itu koneknya kemana? Ke BTS kan Pak? Nah, sebetulnya BTS itu punya kemampuan kapasitas slotnya udah habis. Jadi koneksi HSDPA atau 3G tempat itu antara saya dan BTS. Dia koneksinya oke, tapi slotnya, time slotnya udah habis. Nah, operator di Jakarta, semuanya operator itu sekarang kebungan. Tahu investasi satu BTS itu berapa? Miliaran Pak. Kemudian mereka itu mulai apa? Mulai bergeser. Ada nggak ya teknologi yang murah untuk mengakomodasi orang-orang yang browsing? Kenapa saya nyebutnya browsing? Karena kalau kita lihat di satu program itu revenue-nya itu bukan voice lagi, orang telepon itu udah nggak dihitung. Sekarang revenue-nya, untungnya itu datangnya dari apa? Data. Mereka nggak mau kehilangan itu. Nah, caranya sekarang gimana? Juniper punya solusi yang namanya apa? Wi-Fi offload. Pernah dengar nggak Pak? Jadi sebetulnya itu di sini kita pasang Wi-Fi, bener-bener Wi-Fi apa ABG, ya ABGN itu Pak, yang kita kenal. Tapi ABGN itu Wi-Fi itu bisa connect sampai ke sana. Nah caranya, kalau saya deploy satu gedung, kira-kira ada berapa ya? Ada berapa akses point kira-kira? Ratusan gitu kan? Kalau saya mau konfigur satu akses, masing-masing akses point, misalnya saya punya 100, tangan saya yang harus jari itu jadi jempol semua, benar kan Pak? Yang saya punya list IP address, internet kalau nggak web gitu kan. Nah, Juniper punya solusi centralized Wi-Fi-nya itu nanti nggak usah konfigur, masing-masing itu konfigur di central aja, kalau itu seperti itu. Dan itu kita juga support yang namanya virtual SSID, pernah dengar? Dalam satu akses point itu saya bisa virtualkan SSID-nya bisa banyak. Tujuannya apa Pak? Ya bisa nyebar. Uang lagi kan Pak, sewa-sewain si A, si B, si C, si D, nah, tapi seperti itu. Nah, balik lagi ke produk yang paling baru kita punya tadi Pak, Wi-Fi. Nah itu bisa digunakan di enterprise nggak? Di kampus-kampus kebetulan ada kampus yang sudah menggunakan Juniper ya Pak Dedi ya. Itu karena apa? Sekarang mahasiswa itu ya kan Pak pakai notebook semua kan, nggak mungkin mereka itu pakai UTP, pasti apa Wi-Fi kan. Nah kampus di situ dan dia juga nggak mau di kampus itu apa telnet satu-satu. Mungkin saya akan deploy sekitar 50. Ada nggak teknologi? Oh ada, ya udah kita coba. Oke, ada pertanyaan nih? Ya. Terima kasih Mas. Jadi saya ini Cisco minded Pak, karena kami pengguna Cisco. Dulu sebelum Juniper meningkat, kami menggunakan Cisco dan Core. Itu yang menangkan tender kemarin yang ini semua diganti. Mau tidak mau saya beradaptasi dan ngoper lagi gitu. Nah, saya sertifikat dari background Cisco. Karena saya Cisco minded. Tadi Bapak bilang ada layernya kan, core, distribute, yang asli. Nah, kalau saya lihat di Juniper itu distributnya dihilangkan. Tapi kalau dari segi perangkat itu router dan switch masih bisa. Itu kenapa mesti dipisah? Kenapa nggak itu router switch gitu? Nah, ada tipe PSX, ada tipe apa? Router. Nah, jadi apa? Dari segi perangkat dia tetap masih mengakui distribusi. Dan ya memang ada kelebihannya. Switch kita bisa menjadi layer 3. Kita bisa IP itu Pak ya. Cuma definisinya ini kadang jadi ambigu. Baik, ini Pak, apa itu? Saya nggak tahu apa yang pasti apa Juniper itu punya beberapa produk yang aneh-aneh
ada router, ada switch, oh ya jadi satu aja gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat seperti ini Pak, setiap produk itu chipnya itu beda-beda dan perbudakan juga spesifik. Kalau saya misalnya satu produk itu bisa macam-macam, saya pasti kalah terus Pak. Dedi itu nggak chip numbernya ya kan, karena pasti kalah. Wah Juniper mahal terus Pak ya kan, karena satu produk itu bisa macam-macam. Oke, ini videonya seperti itu. Tapi lagi seperti ini Pak. Jadi kalau saya bicara router dan switch, itu cara kerjanya benar-benar totally different. Kalau saya bicara switch, kapasitas apa yang saya butuhkan di switch? Switch itu kerjanya di layer 2, benar nggak? Setuju nggak? Kalau layer 2 berarti hubungannya dengan apa? Dengan MAC address kan? Jadi switch itu punya kapasitas MAC address yang besar sekali. Kalau bicara layer 2, nggak ada layer 3-nya kan? MAC address-nya, tabelnya banyak sekali, besar, ya kan? Tapi kemampuan routing tabelnya kecil. Oke? Nah, Juniper itu akan desain satu chip yang memang optimal untuk MAC table yang besar, routing yang kecil. Karena itu seperti itu. Makanya perangkatnya switch X. Kemudian kalau untuk routing, untuk router itu butuh apa? Kapasitas routing table yang besar, tapi MAC table-nya kecil. Benar nggak? Berapapun saya nggak peduli selama itu di depannya ada router, saya lihatnya cuma MAC address. Benar nggak? Kalau switch saya lihat semuanya kan MAC address-nya, benar kan? Nah, untuk router Juniper itu desainnya routing table-nya besar, MAC table-nya kecil. Lalu sebelah chipnya itu berbeda-beda Pak. Tapi di sana desain chipnya itu ada kemungkinan bisa itu kan, ya kan? Tapi harganya pasti nggak akan kompetitif lagi. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Oke, mungkin waktu saya sudah habis. Sekarang nanti ada pertanyaan lagi Pak. Misalnya masih malu atau apa gitu Pak, kontak saya aja, cukup simpel. Nama saya, bapak saya gaya tapi salah nulis nama saya. Saya itu Dinai Pak, Denny tapi tulisannya Dinai. Delta Echo November Yankee. Ingat firewall, ingat Denny. Kurang lebih seperti itu. Juniper.net, ya kan, jangan .com loh, nanti nggak nyampe-nyampe. Sesimpel itu, Dinai@juniper.net ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, semoga menyenangkan dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.